Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Irfan Dimas Mulyana, NIM dari 9321000820. Dan yang kedua ada Putra Bintan, dan yang ketiga ada Ummi Nafiatus. Di sini kami akan menjelaskan tentang toharoh, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa yaitu bersuci, menurut syara atau istilah yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terkena najis atau hadas menurut cara-cara yang ditunjukkan oleh syariat agama Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam, seperti diantara lain ibadah sholat. Ya, toharoh ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh lahirniyah. Beberapa contoh yang bersifat lahirniyah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk-bentuk kotoran, yang entah yaitu hadas dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, tempat dari kotoran sampai hilang rasa, bau, warnanya. Yang kedua ada bersuci batiniyah. Bersuci batiniyah adalah membersihkan jiwa kita, raga kita dari kotoran batin, yaitu seperti contohnya lain, iri, dengki, sombong, riya, dan lain sebagainya. Cara membersihkannya adalah dengan cara kita sholat taubat nasuha, yaitu membersihkan atau memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Macam-macam alat toharoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan hambanya dalam melakukan segala sesuatu untuk bersuci. Kita tidak hanya bisa menggunakan air, akan tetapi kita juga bisa menggunakan dengan debu atau kayu dan lain sebagainya. Dalam bersuci menggunakan air, kita harus memperhatikan air yang boleh atau tidak boleh digunakan. Macam-macam air yang boleh digunakan itu terdapat 7 air. Yang pertama air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air laut, yang keempat air sungai, yang kelima air danau atau telaga, yang keenam air salju, yang ketujuh air embun. Itu semua air-air yang boleh digunakan untuk bersuci atau untuk sholat, seperti salah satunya sholat. Air yang tidak dapat digunakan yaitu air yang diminum tapi tidak digunakan untuk bersuci, seperti air teh, air kopi, air sirup, dan lain sebagainya. Itu air suci, akan tetapi air itu tidak bisa atau tidak boleh digunakan untuk bersuci, seperti wudhu tidak boleh. Air musyammas yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci, dalam artian air ini tidak bisa digunakan. Yang ketiga ada air mustakmal. Air mustakmal itu apa sih? Air yang digunakan untuk bersuci. Airnya ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Yang keempat ada air mutanajis, yaitu air yang sudah terjatuh atau terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, baunya, maupun warnanya. Ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, seperti wudhu dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bintan Adi Nugroho, NIM 9321038020. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang mencegah sahnya untuk melakukan suatu ibadah.
hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, kentut, buang angin, menyentuh lawan jenis, hilangnya akal, tertidur, mabuk, pingsan, tertawa dalam sholat, dan menyentuh kemaluan. Hadas kecil ini dapat disucikan yaitu dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air, menggunakan metode tayamum. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar contohnya di jima atau berhubungan suami istri, baik keluar sperma ataupun tidak. Lagi keluar sperma disengaja bermimpi atau ada sebab yang lain. Itu untuk wanita, untuk perempuan itu haid yang keluar setiap bulannya, dan nifas adalah darah yang keluar ketika sudah melahirkan. Itu selanjutnya yaitu wiladah, darah yang keluar ketika melahirkan, saat melahirkan. Dan yang selanjutnya yaitu orang meninggal, kecuali orang yang meninggal dalam perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu cara mensucikan hadas besar ini itu dengan mandi wajib, mandi junub atau mandi besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nafiatus Sholihah dengan NIM 9321039020. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yakni cara bersuci dari najis. Secara bahasa, najis bermakna al-qadharah yang artinya kotoran. Sedangkan secara istilah, najis menurut definisi Asy-Syafi'iyah adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya ibadah sholat tanpa ada hal yang meringankan. Tidak semua hal yang dianggap kotor bisa dikatakan najis, karena yang disebut najis hanyalah yang dianggap kotor oleh syariat. Jadi tolak ukur hingga sesuatu disebut najis adalah syariat dari Allah SWT dan Rasul-Nya, bukan tolak ukur manusia. Jenis-jenis najis yaitu seperti bangkai, darah, daging babi, muntah, air kencing, dan kotoran manusia, dan lain-lain. Macam-macam najis dan cara mensucikan. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladhah. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang termasuk dalam kategori najis mukhaffafah adalah air kencing seorang bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Untuk mensucikan najis tersebut cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasithah, yaitu najis yang berasal dari kotoran manusia dan hewan seperti air kencing, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, dan air susu hewan yang diharamkan dagingnya juga najis. Najis mutawasithah dibagi menjadi 2, yakni yang pertama najis ainiyah, yaitu najis yang terlihat jelas rupa, warna, rasa, atau tercium baunya. Cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan najis itu sendiri. Jika masih tersisa warnanya setelah digosok, maka dimaafkan. Demikian pula dimaafkan dengan bau yang masih tersisa jika sulit dihilangkan. Bagi miyah, yaitu najis yang tidak memiliki rupa serta bentuk yang tidak dapat diraba, seperti bekas kencing atau minuman keras. Cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air ke seluruh bagian yang terkena najis tersebut. Najis mutawasithah dapat disucikan dengan cara menghilangkan dahulu najis ainiyah sehingga menjadi najis hukmiyah. Yang ketiga, najis mughaladhah. Yang termasuk najis mughaladhah adalah anjing dan babi, yaitu termasuk kotoran dan air liurnya. Termasuk kotoran dan air liur dari anak yang lahir dari keduanya. Najis mughaladhah dapat disucikan dengan cara dibasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satu basuhan dicampur dengan debu.
Cara-cara mensucikan berdasarkan barang yang dikenai najis. Yang pertama, cara mensucikan badan dan pakaian. Jika najis mengenai badan atau pakaian, hendaknya dicuci dengan air sampai hilang. Namun apabila setelah dicuci najis masih berbekas atau sulit dihilangkan, maka kondisi tersebut dimaafkan. Yang kedua, cara mensucikan tanah. Cara mensucikan tanah yang terkena najis adalah dengan menyiram air di atas tanah tersebut. Tanah yang terkena najis juga menjadi suci dengan sendirinya apabila telah kering. Demikian juga benda-benda yang berada di sekelilingnya seperti pohon dan bangunan. Hal ini berlaku apabila benda najis berupa cairan. Tetapi, jika benda najis yang mengenai telah membeku dan membekas, maka cara mensucikannya adalah dengan membuang najis yang menempel padanya. Yang ketiga, cara membersihkan mentega dan sejenisnya dari najis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Maimunah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai tikus yang terjatuh ke dalam mentega. Beliau menjawab, buanglah tikus itu dan bagian yang ada di sekitarnya. Setelah itu, makanlah mentega itu. Hadis riwayat Bukhari. Jika bangkai masuk ke dalam makanan yang cair, para ulama berbeda pendapat mengenai cara mensucikannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila bangkai tersebut jatuh ke dalam makanan yang cair, maka semuanya menjadi najis. Tetapi ada sebagian kecil ulama, diantaranya Az-Zuhri dan Al-Auza'i, yang mengemukakan pendapat yang berlainan dengan mayoritas ulama tersebut. Pendapat mereka adalah hukum benda cair itu tidak menjadi najis, melainkan jika air itu berubah karena najis itu. Jika tidak ada perubahan, benda cair tadi tetap suci. Pendapat ini senada dengan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Bukhari. Inilah pendapat yang terkuat. Yang keempat, cara mensucikan kulit bangkai. Kulit bangkai, baik bagian luar maupun dalam, dapat disucikan dengan cara disamak. Hal ini berdasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kulit bangkai telah disamak, maka ia menjadi suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, cara mensucikan cermin dan sejenisnya. Cara mensucikan cermin, pisau, pedang, dan bejana yang mengkilat, dan setiap kepingan yang licin adalah dengan cara mengusapnya. Yang keenam, cara mensucikan sandal. Cara mensucikan sandal dan sepatu yang terkena najis adalah dengan cara menggosokkannya ke tanah sampai bekas najis yang menempel tersebut hilang. Sebagai landasan atas hal ini adalah sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah yang dipijak dapat mensucikannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci, sedangkan menurut syarak atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah tertentu. Alat bersuci sendiri adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Alat toharoh ada 3, yaitu air, batu, dan debu. Di antara dari ketiga alat toharoh itu, air merupakan alat bersuci yang paling baik, sebab daya bersih yang efektif yang dimilikinya daripada yang lain, terutama untuk mensucikan najis. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang diperbolehkan digunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan yang termasuk dalam kategori air mutlak antara lain air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, air salju, dan air embun. Adapun bersuci adalah untuk menghilangkan najis dan hadas. Hadas sendiri adalah kondisi tubuh yang tidak suci. Ketidaksucian yang dimaksud bukan karena adanya kotoran yang menempel pada tubuh, melainkan lebih pada keadaan. Dalam hal ini, hadas tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebersihan tubuh. Hadas itu sendiri oleh para ulama dikelompokkan menjadi 2, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan atau disucikan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dihilangkan atau disucikan dengan cara mandi besar.
Sedangkan najis adalah kotoran yang wajib dihindari dan dibersihkan oleh setiap muslim ketika bersentuhan dengannya. Kewajiban bersuci dari najis dikarenakan najis bisa menjadi penghalang seseorang untuk mencapai kepada Allah dalam beribadah. Najis sendiri dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.